Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kembali lagi di program podcast Pakawai Habar pada kantor Kementerian Agama Seram bagian Timur dan masih bersama dengan saya Nurul Arfa Rahanyamtel. Baik sahabat religi, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua Tim Agen Perubahan yang ada pada kantor Kementerian Agama Seram bagian Timur. Baik, kita sapa beliau, Bapak Herwanto SSH, yang juga merupakan Ketua Penyelenggara Bimas Hindu pada kantor Kementerian Agama Seram bagian Timur, Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Pada hari ini kita diberikan kesempatan tentunya dalam kondisi kita memajukan kantor Kementerian Agama Seram bagian Timur ini tetap dalam kondisi sehat harus ya. Harus. Iya. Baik, semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Tuhan ya Pak ya. Ya. Baik, langsung saja. Sahabat religi, mari kita tanya Bapak, bagaimana sih perasaan Bapak sejak awal dikukuhkan menjadi agen perubahan? Bagaimana perasaannya? Apakah Bapak semangat atau punya pikiran seperti, aduh ini sepertinya beban yang berat sekali? Ya, awal-awalnya saya pribadi tidak menyangka ya, karena memang pada intinya kita itu sebagai aparatur sipil negara itu kewajiban kita adalah bekerja. Ya, kewajiban kita bekerja dalam siklus beberapa tahun. Dalam pekerjaan itu tentunya karena kita punya moto di Kementerian Agama itu adalah selalu bersih melayani. Tentunya kaget sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh para kantor, terutama kepada diri saya dan teman-teman yang ada di tim, yaitu sebagai agen perubahan. Tentunya ini tanggung jawab yang besar, tetapi kita harus semangat karena demi kemajuan kita bersama. Jadi dua-duanya ya? Dua-duanya tanggung jawab besar, tetapi harus tetap terus semangat. Oke. Kapan ini Pak mulai dikukuhkannya agen perubahan ini? Kurang lebih ini kita dikukuhkan itu ini SK-nya. Ini nomor SK-nya itu nomor 2 tahun 2025 itu tertanggal 2 Mei 2025. Sehingga di sini saya terpilih salah satunya dan dipercaya sebagai ketua timnya. Ya, mudah-mudahan semua apa yang diamanahkan kepada saya dan teman-teman ini bisa mewujudkan kantor kita ini ke arah yang lebih baik tentunya. Itu ya. Terhitung di bulan Mei berarti ya Pak? Iya. Oke. Mungkin sahabat religi di luar sana masih ada juga yang belum tahu maksud agen perubahan ini seperti apa dan kaitannya dengan kantor Kemenak sendiri ini seperti apa Pak? Ini ya, kita sedikit menjabarkan tentang terkait dengan agen perubahan. Agen perubahan itu adalah seseorang atau individu dari kelompok ya, itu adalah yang berperan sebagai pendorong atau fasilitator, yaitu di organisasi atau instansi baik di swasta maupun pemerintah itu ada memang. Nah, kebetulan di Kementerian Agama ini kita dikukuhkan bulan Mei kemarin itu adalah kita sebagai agen perubahan di bawah Menteri Agama, dan tentunya penjabarannya adalah melalui SK Kepala Kantor yang di nomor 2 ini tahun 2025 kita sudah resmi ditetapkan. Dan sebagai tugas-tugas kita sebagai di agen perubahan itu adalah pertama itu kita harus menjadi penggerak. Yang penggerak itu adalah teman-teman yang di job dan fungsinya masing-masing. Kemudian kita pemberi solusi. Nah, kita sebagai pemberi solusi, kemudian juga kita sebagai mediator sekaligus dengan penghubung. Nah, itu adalah tugas-tugas kita juga di agen perubahan. Nah, kita ini di sini kita harus menciptakan yaitu yang sudah ada, mari kita benahi, dan yang belum ada tentunya kita akan berinovasi supaya yang lebih baik. Itu intinya sebagai agen perubahan. Berarti tadi Bapak bilang kita harus berinovasi.
Nah, ketika awal Bapak terpilih menjadi agen perubahan ini, apa yang kemudian terbenak dalam pikiran Bapak? Program pertama apa nih? Ketika Bapak menjadi ketua dari tim agen perubahan ini? Ya, baik. Di sini kan terutama kalau di kantor Kementerian Agama Seram bagian Timur, memang sudah ada yang namanya itu adalah di PTSP itu adalah sebagai pelayanan utama kita, yaitu pelayanan satu pintu itu adalah segala urusan baik yang sifatnya internal maupun eksternal itu melalui yang namanya PTSP. Itu yang baik karena itu adalah wajah dari Kementerian Agama. Nah, di sini program yang kita buat yaitu karena kita punya moto yaitu bersih melayani, dan kita berpedoman juga pada 5 nilai budaya kerja yang terutama, yaitu yang pertama itu adalah integritas. Integritas itu adalah wujud keselarasan di antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus sesuai Jalan. ya, harus jalan. Nah, ini juga kebetulan karena saya juga di penyelenggara Bimas Hindu dan sekaligus dari Bimas Hindu ini adalah di agama itu juga ada acara yang namanya Trikaya Parisuda, itu juga artinya sama, yaitu menyucikan pikiran dan menyucikan perkataan, kemudian bisa berbuat baik untuk diri kita, masyarakat, bahkan agama dan negara. Itu yang menjadi tanggung jawab kita sehingga kita memotivasi itu. Yang kedua yaitu tentang kita untuk profesionalitas. Kerja itu harus profesional. Nah, selanjutnya kalau kita sudah profesionalitas, kita harus punya inovasi. Nah, tadi itu yang kita berikan inovasi. Inovasi itu adalah ketika sudah ada, kita harus membenahi ke arah yang lebih baik, dan yang belum ada kita harus ciptakan. Dan yang kedua, yang berikutnya yaitu tentang tanggung jawab. Jadi bagian dari tanggung jawab kita bersama, terutama saya di ketua tim dan teman-teman yang lainnya, supaya sama-sama semangat kita memajukan kantor kita yang tercinta. Terus yang kemudian ketika kita sudah sama-sama punya tanggung jawab, tentunya kita menjadi teladan di masyarakat. Itu yang menjadi etos kita. Nah, di agen perubahan ini di tim ini kita membentuk yang kita program kerja. Itu yang namanya kita karena motonya bersih melayani, kita membentuk yang namanya unit kerja ya. Unit itu namanya ada yang salah satunya, ini ada 3 yang kita bentuk program kerjanya. Yang pertama yaitu unit pengendalian gratifikasi. Itu tentunya penanggung jawabnya tentu kepala kantor, tapi ada di bawah sub dari susunan di pengurusan atau di SK itu ada teman-teman yang di agen perubahan dan di seksi-seksi yang lain kita libatkan. Oh, jadi digabungkan itu. Nah, terus yang kedua itu kita membuat yaitu membentuk tentang satgas. Satuan tugas itu adalah yaitu di SPIP, yaitu Sistem Pengendalian Internet Pemerintah. Nah, kita sudah bentuk dan ini SK-nya nomor 81 tahun 2025 dan sudah ditandatangani oleh kepala kantor. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu yang namanya ada program yaitu dibentuk dengan istilahnya tim penanganan whistleblowing system, yaitu tentang Dumas, pengaduan masyarakat. Nah, ini yang kita ciptakan yang belum ada ini. Ini yang baru. Ya, ini yang baru yang kita ciptakan ini di kantor Kementerian Agama, karena yang dulu belum pernah ada. Nah, ini kita ciptakan. Tentunya ada ajuan-ajuan yang sistemnya pengaduan masyarakat ini kalau dulu kan walaupun ada itu sifatnya manual. Nah, sekarang ini kita sudah bisa lewat link, yaitu tentang whistleblowing ini adalah seperti Dumas. Nah, kita sudah pasang bekerja sama juga dengan Dumas juga. Kita sudah bentuk timnya dan ini SK-nya SK-nya yang sudah ditandatangani oleh kepala kantor nomor 64 tahun 2025 juga. Tinggal pelaksanaannya kita ini adalah pengaduan masyarakat yang nantinya dibagi linknya ini lewat Humas, dan tentunya ada kontak personnya atau WA-nya bisa menghubungi di nomor yang tertera di media Humas Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Timur. Mungkin itu tiga program prioritas yang sudah kita bentuk. Semoga ke depan itu teman-teman bisa tetap
solid ya, demi kemajuan kantor kita bersama. Karena tujuan kita ini adalah untuk menciptakan yaitu iklim kerja yang sifatnya harus melayani, karena kita adalah bagian dari pelayan masyarakat, bukan kita yang dilayani, akan tetapi kita harus melayani. Itu ya. Mungkin beberapa program itu yang sudah terwujud ini adalah di Dumas ini, dan ini silahkan masyarakat juga nanti kalau ada keluhan di Kementerian Agama bisa mengadukan persoalan itu melalui link yang sudah dicantumkan di media Humas Kantor Kementerian Kabupaten Serang bagian Timur. Oke, dicatat ya sahabat religi ya. Jika ada pengaduan-pengaduan bisa langsung melalui link-link yang sudah disediakan. Nah, tadi kan ada 3 program prioritas ya tadi. Dan ini sudah berjalan sekitar terhitung dari bulan Mei program ini. Nah, berarti dari bulan Mei, Juni, dan Juli sekitar 3 bulan ini ada tidak hambatan atau tantangan dalam menjalankan program ini? Kalau tantangan dan hambatan tentunya pasti ada ya, karena kita iklim ini diciptakan apalagi di organisasi yang besar ini. Kita sebagai induknya kantor Kementerian Kabupaten yang tentunya membawahi banyak sekali satker di bawah. Kalau di bawah Bimas Islam itu ada KUA, terus di bawah Pendis itu ada madrasah, ya kan? Terus kita juga di bawah Bimas di baik penyelenggara Kristen, Katolik dan Hindu itu membawahi, dia ada urusan dan membawahi ada pendidikan. Tentunya hambatan itu pasti ada. Hambatan itu seperti yang kita alami. Memang di awal-awal itu pasti kita semangat ya, karena acuannya kita berhasil menciptakan iklim kerja yang bersih melayani. Tentunya ke depan pemerintah itu akan memikirkan terkait dengan hasil kinerja, terutama kalau kita ini kan di Kementerian Agama yang kita kenal ada tunjangan kinerja. Kalau ini bisa berjalan secara maksimal ke depan itu, kalau kita sudah bisa berjalan, mungkin ada tunjangan kinerja di Kementerian Agama itu bisa naik, yang dari sekarang 60 bisa naik 80, bahkan mungkin harapan kita itu adalah 100%. Itu ya harapannya. Itu harapan kita bersama. Kalau hambatan ini pasti gitu, karena turun naik, karena apa ya? Setiap orang itu punya semangat dan itu akan tidak sama. Tidak samanya bagaimana kondisinya, karena kita punya tugas pokok dan fungsi itu masing-masing ada kan di setiap seksi. Nah, ini adalah bagian dari tugas tambahan, tapi juga tugas yang begitu pokok juga, karena tanggung jawabnya juga tetap besar. Karena ini menyangkut institusi yang kita menjadi induknya, ya, induknya di kantor kabupaten kita ini yang tercinta ini. Mungkin harapannya teman-teman harus tetap semangat, walaupun di awal semua kita harus semangat, jangan sampai down, karena ke depan pasti tantangan-tantangan yang kita hadapi besar juga. Karena terkait dengan tugas ini, baik yang kita bentuk yang sudah tentang kalau Mr. Blowing ini adalah Dumas, masyarakat pasti kalau kita sudah buka pasti nanti ada banyak pengaduan-pengaduan yang sifatnya juga pasti kita harus terima konsekuensinya, baik buruk maupun positifnya, kita harus terima, karena kita sudah memasuki era yang keterbukaan secara digital sekarang ini. Oke. Dan ketika ada pengaduan itu biasanya dievaluasi per berapa tuh Pak? Setiap ada pengaduan itu diceknya tuh per minggu kah atau? Iya, kalau ada pengaduan masyarakat tentunya biasanya kita ada yang namanya yang bagian penyortir pengaduan itu di adminnya. Kalau kita lihat klasifikasi pengaduannya, urgent apa yang harus menyentuh dengan pelayanan masyarakat. Kalau sifatnya ini sangat urgent dan harus diselesaikan, satu laporan pun harus segera naik ke pimpinan sebagai penanggung jawab, dan kita di tim harus bekerja tentang terkait yang harus kita selesaikan. Tapi kalau sifatnya mungkin pengaduan umum tentang teknis apapun yang tidak masuk ke ranah kebijakan, itu mungkin ya bisa
1 sampai 2 minggu Iya, mungkin yang betul. terkumpul begitu lah. Iya. Tapi kalau sifatnya yang urgent yang terkait harus melibatkan kebijakan kepala kantor sebagai penanggung jawab, kita harus kerja istirahat harus cepat kita tetap kumpul ya. Jadi kita harus kumpul menyelesaikan hal. Langsung ditangani. Harus ditangani. Harus langsung ditangani. Baik. Kalau kita mau bahas tentang program-program di agen perubahan ini banyak ya. Dan kalau kita mau merinci lagi terkait 3 program prioritas tadi, dari ada anti gratifikasi, terus dengan pengaduan masyarakat, mungkin akan memakan waktu yang lebih lagi. Mungkin nanti kita akan bahas pada episode-episode berikutnya ya Pak. Baik. Nah, untuk sekarang ini sebagai penutup nih Pak, boleh dikasih 1 kalimat motivasi kepada para ASN, terutama untuk kantor Kementerian Agama Seram bagian Timur tentang agen perubahan ini. Dan mereka juga semangat karena agen perubahan ini kan yang bergerak bukan hanya 1 orang, tapi Siap. kita bergerak bersama. Siap. Mungkin, Baik, sahabat religi yang baik ada di kantor Kementerian Agama maupun di luar satker kita, tentunya kita harus tetap solid, tetap semangat ya, walaupun kondisi kita tidak menentu. Itu adalah bagian dari pola pikir kita. Itu wajar-wajar saja karena itu juga bagian manusiawi. Akan tetapi kita tetap harus menjunjung tinggi integritas kita sebagai pelayan masyarakat. Kita harus menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam yang kita pedomi sebagai insan yang beragama. Kita harus tetap optimis memajukan kantor kita. Jangan lupa juga selalu bersyukur, harus kita tanamkan di benak kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri bersama tim. Perlu rangkulan, dukungan, beserta masukan dari berbagai pihak yang sifatnya memajukan, bukan yang sifatnya menjatuhkan, akan tetapi untuk kemajuan kita bersama. Tetap semangat, kita bekerja atas dasar ikhlas. Sesuai logo ya, sesuai logo Kementerian ikhlas beramal. Baik, sebelum kita salam penutup nih Pak, kita main kuis sebentar ya Pak ya. Siap. Jawab cepat namanya ini. Jadi boleh dipilih 1, dan kalau Bapak mau memberikan alasannya boleh, atau di skip juga boleh. Kita mulai ya Pak. Meningkatkan kinerja dulu atau layanan publik dulu? Layanan. Layanan publik dulu. Ada alasannya? Iya, kita harus sebagai pelayan harus siap, harus bisa melayani. Baik. Kinerja nanti bisa diperbaiki. Oke, bagus sekali. Yang kedua, layanan manual tapi cepat atau digital tapi ribet? Ribetnya tuh sebentar aja. Ya kita harus ini ya, digital ya. Digital. Karena era digital ini Iya. bisa nggak bisa kita harus belajar. Ya. Harus mengikuti Harus ya. mengikuti perubahan zaman. Baik, pimpin perubahan atau ikut perubahan? Pimpin dong. Pimpin perubahan. Baik. Berubah perlahan tapi konsisten atau drastis tapi belum tentu tahan lama? Ya, yang pertama tentu. Yang pertama, Ya. berubah perlahan tapi Perlahan, sudah tapi pasti pasti konsisten. ya, konsisten. Terakhir, sosialisasi ke publik atau internet dulu? Sosialisasi dong. Sosialisasi dulu ke publik, baru dipublikasi di internet. Baik, siap. Oke, Ya. sahabat religi, terima kasih ya Bapak atas Sama-sama, waktunya. ya, sama. Dan jika ingin mengetahui lebih banyak lagi terkait agen perubahan, program-programnya, bisa mengikuti episode-episode berikutnya bersama kami di Pakawai Habar. Baik, terima kasih. Boleh disapa penutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.